Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Nur Zahra dari SI06 dengan NIM 0111122204. Di sini saya ingin mengimplementasikan soal UAS Enterprise 3 dengan mata kuliah IRP. Baiklah, di sini saya akan langsung membuka Odoo dengan membuat database baru. Di sini saya membuat database baru dengan nama UAS_Nazma Nur Zahra. Jika sudah berhasil dibuat, maka langsung saja login ke database, lalu install modul-modul yang diperlukan. Jika sudah terinstall, selanjutnya masuk ke settings, lalu ke company. Di sini kita membuat company baru, create, lalu company name-nya yaitu menggunakan PT Nazma Nur Zahra. Lalu di situ kita isi identitas company tersebut dengan alamat di Bogor, lalu dengan alamat di Bogor, Bambu Kuning Dalam, lalu nomor telepon saya, serta email saya. Setelah company berhasil dibuat, lalu kita masuk ke employee. Di situ kita membuat departemen, lalu kita diminta untuk membuat 2 departemen, yaitu departemen HRD dan departemen purchasing. Yang pertama kita membuat departemen HRD dengan nama manajernya yang diminta adalah Mira Andromeda. Lalu kita masukkan departemennya berasal dari HRD, job title-nya sebagai manajer. Jika sudah, masuk ke personal information-nya. Di personal information-nya kita bisa melihat bahwa di situ ada keterangan sudah menikah atau belum, female atau male, ada berapa memiliki anak atau number children-nya. Pertama, gendernya itu kita memilih female, lalu statusnya itu sudah married, number of children-nya 2. Lalu selanjutnya kita membuat Dini Sulung. Dini Sulung ini sebagai staff dari HRD. Lalu kita isi formnya, dia departemen HRD tentunya, terus job title-nya sebagai staff HRD. Di sini kita mengisi menjadi staff HRD. Lalu manajernya yaitu Mira yang tadi. Setelah itu kita masuk ke personal information. Personal information-nya itu gendernya sebagai female, statusnya masih single, home address-nya Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita membuat karyawan yaitu Indra Hermawan sebagai manajer purchasing. Di sini departemennya sebagai purchasing, job title sebagai manajer, lalu masuk ke personal information-nya. Personal information-nya itu sebagai male atau laki-laki, statusnya sudah married atau menikah, mempunyai anak 3. Home address-nya itu di Jalan Selat C, Jakarta Selatan. Lalu yang terakhir, staff untuk purchasing yang bernama Rika, sama saja seperti yang telah dilakukan implementasi sebelumnya. Masuk pada penerapan implementasi nomor pertama, yaitu penerimaan karyawan rekrutmen atas kandidat calon karyawan yaitu Mira Andromeda, Dini Sulung, Indra Hermawan, Rika Febrika. Di sini yang pertama kita ke rekrutmen terlebih dahulu, lalu ke job position. Di job position kita create job position. Di sini kita menulis job title-nya, itu yang pertama menjadi manager HRD. Departemennya kita pilih HRD, job location-nya PT Nazma Nur Zahra. Lalu jika sudah selesai, kita save. Selanjutnya yaitu job positions. Untuk kita membuat job position, create new job position baru untuk manager purchasing. Di sini sama kita menulis departemennya yaitu purchasing, job location-nya masih sama PT Nazma Nur Zahra.
Lalu yang ketiga kita membuat staff HRD. Kita buat di job position create new lagi. Staff purchasing itu departemennya adalah purchasing dengan job locationnya sama PT Nazma Nur Zahra. Jika sudah, kita save. Lalu setelah itu kita masuk ke job position. Di sini sudah terlihat bahwa ada manajer HRD, manajer purchasing, staff HRD, staff purchasing. Lalu yang pertama kita ke manajer HRD untuk application-nya. Kita klik application ini, lalu nanti akan muncul seperti di gambar berikut. Lalu di sini kita bisa add proses. Add prosesnya itu dari yang pertama seleksi berkas, yang kedua interview 1, yang ketiga psikotes, yang keempat tes komputer, yang kelima negosiasi gaji, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Lalu di sini kita bisa create baru, yaitu create baru dengan application name-nya manager HRD job. Lalu yang akan application-nya itu Mira Andromeda. Di sini tanggalnya disesuaikan dan next action-nya itu ke interview 1 karena di sini masih diseleksi berkas. Jika sudah, klik save. Jika sudah di save, maka akan muncul seperti gambar berikut. Ia akan berada di posisi seleksi berkas. Jika sudah ada di posisi seleksi berkas, kita drag and drop sampai ada di tahap terakhir, itu tanda tangan kontrak. Setelah itu kita klik 2 kali pada tanda tangan kontrak, lalu akan muncul seperti gambar berikut. Sudah ada sampai ke tahap terakhir tanda tangan kontrak. Jika sudah lengkap semua, lalu kita create employee, maka sudah menjadi pegawai tetap Mira tersebut. Untuk staff HRD job, di sini application name-nya itu oleh Dini Sulung karena dia bawahan oleh Mira. Lalu di sini kita mengisi tanggalnya, lalu next action-nya itu akan ke interview, maka akan muncul seperti gambar berikut. Di tahap pertama itu seleksi berkas, di drag and drop sampai tahap terakhir yaitu tanda tangan kontrak. Klik 2 kali, lalu pas saat klik 2 kali, jika semua sudah lengkap, maka di save. Maka Dini Sulung sudah berhasil menjadi pegawai. Tahap selanjutnya yaitu manajer purchasing. Manajer purchasing ini application name-nya oleh Indra Hermawan. Lalu kita mengisi next action-nya itu untuk interview 1. Di sini bisa kita langsung save jika sudah. Jika save, akan terlihat seperti gambar berikut, ada di seleksi berkas, lalu kita mengulang seperti yang sebelumnya, kita drag and drop sampai ke tanda tangan kontrak. Di sini kita bisa klik 2 kali pada tanda tangan kontrak. Jika klik 2 kali pada tanda tangan kontrak, jika sudah lengkap, kita bisa create employee. Maka Indra Hermawan sudah berhasil menjadi pegawai. Lalu yang terakhir adalah sebagai staff purchasing job. Staff purchasing job oleh application name-nya oleh Rika Febrika. Di sini kita atur next action-nya juga. Lalu kita save, akan muncul seperti gambar sebelumnya. Kita drag and drop sampai pada proses requirement terakhir, yaitu tanda tangan kontrak. Jika sudah pada tanda tangan kontrak, di sini klik 2 kali pada tanda tangan kontrak. Lalu setelah itu create employee jika sudah lengkap. Yang selanjutnya adalah untuk menjawab soal nomor 2, yaitu buat add user untuk Mira Andromeda, Dini Sulung, Indra Hermawan, dan Rika dengan akses aplikasi sesuai jabatannya masing-masing. Yang pertama, kita masuk ke settings, lalu kita masuk ke user. Di sini kita create user baru, lalu kita masukkan nama Mira Andromeda, kita bisa memasukkan emailnya, lalu kita bisa mengatur application-nya itu sesuai dengan jabatan ia, yaitu sebagai manajer. Jika sudah, kita save. Lalu yang kedua yaitu untuk Dini Sulung. Dini Sulung ini kita isi email address-nya, lalu application job-nya kita sesuaikan karena ia merupakan staff, maka sebagai user. Jika sudah, kita save. Lalu yang ketiga Indra Hermawan. Karena Indra Hermawan ini sebagai manajer purchasing, maka application-nya itu sebagai manajer. Jika sudah lengkap, kita save. Lalu yang terakhir ada Rika Febrika. Rika Febrika ini adalah sebagai staff purchasing, maka dari itu kita mengisi application-nya adalah sebagai user. Lalu ketika sudah, kita save. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu membuat salary rule di payroll. Pertama kita ke payroll, lalu kita ke salary rule, lalu kita create salary. Setelah itu kita membuat salary pertama untuk manajer, yaitu gaji pokok manajer. Gaji pokok manajer di sini kategorinya basic. Lalu setelah itu fix amount-nya itu sebesar 7 juta. Lalu yang selanjutnya kita buat salary rule baru, yaitu untuk tunjangan makan manajer. Tunjangan makan manajer di sini sama kategorinya basic. Setelah itu fix amount-nya itu sebesar 1.500.000. Jika sudah, kita save. Lalu yang ketiga yaitu tunjangan transportasi manajer. Tunjangan transportasi manajer itu kategorinya masih sama, basic. Fix amount-nya sebesar 1.800.000.
Lalu, yang selanjutnya ada tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan manajer ini kategorinya masih sama, basic, lalu sebesar, tunjangan fix amount-nya sebesar 2 juta. Baik, yang selanjutnya yaitu potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Potongan BPJS Kesehatan kelas 1 ini kategorinya masih sama, basic, fix amount-nya itu sebesar 500.000. Lalu ada yang terakhir potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1, ini fix amount-nya itu sebesar 600.000. Maka salary rules manager telah selesai. Lalu masuk ke salary rules staff. Di sini yang pertama ada gaji pokok staff. Gaji pokok staff di sini kategorinya basic, kodenya bisa kita tentukan sendiri, lalu sebesar 5 juta. Selanjutnya ada tunjangan makan staff. Tunjangan makan staff fix amount-nya sebesar 1.200.000. Yang ketiga, ada tunjangan transportasi staff. Tunjangan transportasi staff yaitu sebesar 1.600.000. Dan yang terakhir yaitu ada potongan BPJS Kesehatan kelas 2 yaitu sebesar 400.000 fix amount-nya. Dan yang paling terakhir lagi ada potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2 dengan fix amount-nya yaitu sebesar 500.000. Maka bisa dilihat salary rules-nya seperti berikut. Lalu masuk ke salary struktur. Salary struktur ini yang pertama adalah ke payroll salary struktur, lalu kita membuat salary struktur yang baru. Pertama yaitu membuat untuk manajer HRD. Untuk manajer HRD kita masukkan salary rules-nya seperti di atas, yaitu ada apa saja. Ada gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi, dan lain-lainnya. Lanjut masuk ke salary struktur yang kedua, yaitu staff. Untuk staff HRD. Untuk staff HRD tersebut kita add itemnya yaitu seperti gaji pokok staff, tunjangan makan staff. Terakhir ada staff purchasing. Karena ini merupakan staff, maka salary rules-nya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu seperti gaji pokok staff dan lain-lain. Untuk menjawab soal nomor 4 yaitu membuat kontrak untuk karyawan Mira, Dini, Indra, dan Rika dengan masa kerja kontrak 3 bulan dari Oktober sampai Desember dan masa training yaitu 2 bulan dari Oktober ke November. Yang pertama yaitu kita ke employee, lalu abis employee itu kita ke contracts, kita create new contracts, lalu di sini contracts referensinya kita isi dengan kontrak kerja Mira, pegawainya adalah Mira, di sini departemennya dari HRD, kontrak type-nya yaitu employee. Lalu yang selanjutnya yaitu kontrak kerja Dini. Kontrak kerja Dini ini masih sama. Ada kontrak kerja Indra. Kontrak kerja Indra pun sama. Di sini sebagai purchasing departemennya, kontrak type-nya employee, lalu trial-nya sama dengan durasinya masih sama. Lalu yang terakhir yaitu Rika. Masuk ke selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan nomor 5. Buat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Mira, Dini, Indra, dan Rika. Di sini kita membuat alokasi yang pertama adalah ke leaves. Lalu habis ke leaves itu kita ke allocation request. Di sini kita merequest pertama deskripsinya itu untuk cuti menikah dengan durasinya yaitu selama 4 hari. Jika sudah, kita save. Sekarang kita menjawab pertanyaan nomor 6. Rika mengajukan cuti menikah 2 hari, buatlah pengajuan cutinya dan approve dilakukan oleh manajer Rika. Di sini kita login sebagai Rika karena Rika ingin mengajukan cuti. Lalu ketika kita login ke Rika, kita masuk ke leaves, lalu leaves request. Di sini kita request dulu tanggal di mana kita mau cuti. Jika sudah, kita create leaves request. Di sini kita menulis deskripsinya yaitu untuk cuti menikah. Lalu employee-nya pegawainya itu Rika yang ingin cuti, durasinya kita atur, durasinya itu selama 2 hari. Lalu jika sudah, kita confirm dan kita save. Jika sudah, kita login sebagai manajer Rika yaitu Indra. Jika sudah login sebagai Indra, kita bisa approve pengajuan cuti oleh Rika yaitu dengan ke leaves, lalu ke leave summary. Di situ kita bisa mengklik approve dari pengajuan cutinya oleh Rika. Yang terakhir menjawab pertanyaan nomor 7, Dini Sulung mengajukan cuti menikah 3 hari, buatlah pengajuan cutinya dan di-approve oleh manajer Dini. Yang pertama kita login sebagai Dini, lalu setelah login sebagai Dini, kita ke leave request. Di leave request ini kita bisa mengatur tanggal di mana kita ingin izin cuti, lalu kita atur selama 3 hari. Setelah kita atur selama 3 hari, kita save. Setelah itu kita confirm dan lalu login ke manajernya Dini. Manajer Dini adalah Mira. Setelah login sebagai Mira, kita bisa melihat di leave summary, lalu ada pengajuan dari Dini. Kita bisa approve pengajuan cuti menikah selama 3 hari tersebut. Baiklah, sekian implementasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.